alhamdulillah, puji syukur kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk bertemu. Dan di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lova Julia Putri, mahasiswi pendidikan sejarah semester 5. Dan di sini tujuan saya yaitu untuk mengenalkan dan memberitahu kepada para audiens tentang sejarah Amerika dan Australia. Izinkan saya untuk menjelaskan dari ke-6 poin pembahasan pada hari ini ada 6, dan di sini ada infografis. Yang pertama, penemuan benua Amerika. Yang kedua, sejarah kemerdekaan Amerika Serikat, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Penemuan benua Australia, sejarah Federasi Australia dan hubungan Australia dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Yang pertama, tentang penemuan benua Amerika Serikat. Jadi pada zaman dahulu itu, sebelum kita lihat ini kan, benua Amerika itu terkenal akan kemewahan dan kemegahannya ya. Nah, dari situ itu juga dulunya banyak penjelajah yang menemukan itu tidak mudah gitu. Jadi kalian tahu nggak Christopher Columbus itu merupakan penemu benua Amerika, tetapi yang sebenarnya itu bukan, karena pada awalnya itu sebelum kedatangan Columbus itu sudah ada bangsa Viking yang lebih dulu menempati benua Amerika. Selain itu juga ada suku-suku asli dari benua Amerika yang sudah berabad-abad lamanya menempati benua itu. Dan kenapa Christopher Columbus itu yang terkenal? Karena dia merupakan seorang penjelajah dan navigasi dari Italia, tetapi Columbus itu membawa nama Spanyol. Dan dia terkenal karena memiliki wawasan penjajahan gitu. Jadi membawa tidak hanya mengeksplor tetapi juga mengeksploitasi dari benua Amerika itu sendiri. Yang dieksploitasi itu merupakan ya semacam tanaman, hewan. Dia mulai memperkenalkan itu ke orang-orang di Eropa begitu. Yang kedua, tentang sejarah kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi yang menjadi tonggak awal kemerdekaan Amerika Serikat itu yaitu Revolusi Amerika pada tahun 1775. Jadi diketahui bahwa Inggris itu sudah ada di Amerika itu sejak tahun 1578. Dan maksud dari Inggris di Amerika yaitu untuk mengambil sumber daya alam dari Amerika, yang salah satunya yaitu tembakau. Pada awalnya orang-orang Amerika itu menyambut baik kedatangan Inggris, tetapi setelah adanya pemberlakuan peningkatan pajak, maka disitulah mulai terjadinya permasalahan yang menjadi orang-orang Amerika itu ingin melakukan revolusi. Dan Inggris itu sudah melakukan usaha agar tidak terjadinya konflik militer dan agar damai gitu ya. Tetapi tidak bisa karena orang-orang Amerika itu ya sudah melakukan revolusi itu tadi. Dan pada tanggal 11 Juni 1756 dilakukan Kongres Kontinental kedua atau yang diikuti oleh 3 koloni Inggris, dan di situ dia melakukan pertemuan di Philadelphia. Kongres tersebut memiliki tujuan yaitu untuk membuat suatu dokumen resmi yang salah satunya yaitu Deklarasi
kemerdekaan Amerika. Salah satu penyusunnya yaitu Thomas Jefferson, dan sampai saat ini Thomas Jefferson itu dikenal sebagai bapak pendiri Amerika. Dan pada tanggal 2 Juli itu mulai dilakukan deklarasi Amerika tersebut, tetapi belum diratifikasi atau belum diberi persetujuan oleh Thomas Jefferson tersebut. Jadi pada akhirnya Hari Kemerdekaan Amerika Serikat itu diperingati setiap tanggal 4 Juli. Begitu. Itulah awal dari kemerdekaan sejarah Amerika Serikat. Yang ketiga, tentang hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Amerika Serikat itu memiliki peran besar dalam menuntut kemerdekaan Indonesia, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu mendukung Indonesia karena menghindari berkembangnya komunisme, dan Amerika Serikat itu menjadi penyuplai senjata terbesar ke Indonesia. Setelah Jepang, Indonesia menjadi negara yang pro Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga berperan di PBB untuk menekan Belanda yang berusaha mengambil alih Indonesia setelah menyerahnya Jepang. Dan Amerika Serikat juga mengancam Belanda untuk menarik diri dari Indonesia dengan mengancam mencabut bantuan Marshall Plan. Selain itu, setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 dan krisis Timor Leste pada tahun 2000, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat itu mulai membaik. Selain itu, hubungan kedua negara antara Amerika Serikat dan Indonesia mencapai puncak kebaikannya itu pada tahun 2000. Hubungan kedua negara mencapai puncaknya itu pada tahun 2000 setelah Indonesia mengalami transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokratis. Yang keempat, tentang penemuan benua Australia. Jadi pada tahun 1606 kapal Belanda itu mendarat di sisi barat semenanjung Cape York, dan pada tahun yang sama juga kapal Spanyol berlayar di dekat perairan yang dekat dengan Australia, atau biasa disebut dengan New Hebrides. Kala itu mereka percaya bahwa daratan yang mereka kunjungi adalah benua selatan yang sangat terkenal. Akan tetapi, kru ekspedisi Spanyol justru tanpa sadar menemukan kepulauan yang biasa dikenal dengan Vanuatu. Pada saat kru dari Eropa ini mencoba menemukan benua selatan, sebenarnya mereka tidak akan pernah menjadi penduduk yang pertama, karena di sana, di benua yang seluas 7.692 juta kilometer persegi itu sudah didiami oleh suku aborigin yang sudah menempati sejak 50.000 tahun lamanya. Kembali ke penemuan Australia, seorang navigator Belanda bernama Willem Janssen didokumentasikan
sebagai orang pertama yang menemukan benua Australia. Sekitar 20 tahun kemudian kapal Belanda kembali datang ke sana, ke benua Australia. Dan kemudian pada tanggal 4 Juli kapal Batavia karam di Geraldton, dan setelah itu mereka kemudian membangun benteng untuk melindungi diri. Dan dari situlah itu bangunan pertama yang dibangun oleh orang Eropa yang berada di Australia. Letnan Inggris James Cook berlayar ke Pasifik Selatan, dan ini merupakan perintah rahasia untuk menemukan tanah jajahan. Kapten Cook kemudian menamai benua selatan sebagai New Wales, dan kemudian diubah menjadi New South Wales. Kapten Cook merupakan orang pertama yang mengunjungi Great Barrier Reef, dan kapalnya menabrak gugusan karang itu sampai hancur. Salah satu kru James Cook yang bernama Joseph Banks merekomendasikan agar Inggris menjajah tanah yang diklaim sudah ditemukan Cook. Padahal di sana sudah ada penduduk lokal, yakni masyarakat aborigin. Lalu pada tahun 1803, penjelajah Inggris Matthew Flinders menyarankan agar benua itu disebut atau diberi nama benua Australia. Yang kelima yaitu tentang sejarah terbentuknya Federasi Australia. Jadi Federasi Australia adalah posisi di mana 6 koloni terpisah dari Inggris. 6 koloni yang terpisah tersebut adalah Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, Australia Selatan, dan Australia Barat. Di mana 6 koloni ini setuju untuk bersatu dan membentuk Persemakmuran Australia. Membentuk sistem federalisme di Australia. Pada awalnya, koloni Fiji dan Selandia Baru adalah bagian dari proses ini. Kemudian kedua koloni memutuskan untuk tidak bergabung dengan federasi. Pada tahun 1850, pemerintah Inggris mengeluarkan suatu undang-undang yang disebut Australian Colonies Government. Australian Colonies Government merupakan suatu undang-undang tentang pemerintahan koloni-koloni di Australia. Di dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa tiap koloni berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing, kemudian menyampaikannya kepada parlemen. Tanpa disadari, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1850 mendorong koloni-koloninya di Australia untuk berkembang sendiri-sendiri sehingga terpisah satu dan lainnya. Pada awalnya koloni-koloni tersebut tidak merasa ada permasalahan yang ditimbulkan dari undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah Inggris. Lambat laun permasalahan itu timbul, dan seperti kesulitan untuk menyelenggarakan perdagangan antar koloni, kesulitan dalam menentukan sistem imigrasi, serta adanya rasa khawatir akan kekuatan asing. Sehingga dalam 2 dekade terakhir, tepatnya pada abad ke-19, timbullah pemikiran untuk mempersatukan koloni-koloni tersebut. Dan juga timbul pemikiran tentang upaya-upaya untuk mempersatukan koloni-koloni itu. Henry Parkes, yaitu negarawan terkenal dari New South Wales, pada tahun 1870-an ketika Intercolonial Conference diselenggarakan pada tahun 1871,
1880 menyarankan untuk membentuk federasi konsil, yang dimana federal konsil ini berfungsi untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh semua koloni dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk sebagai wadah penyatuan semua koloni. Parkes ini memberi pengaruh yang besar sehingga pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan suatu undang-undang yang mengizinkan ke-6 koloni di Australia itu New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of Australia. Setiap koloni, New Zealand dan Fiji berhak untuk mengirimkan 2 orang wakil. Lalu, gagasan Henry Parkes itu mendorong setiap kepala pemerintah dari seluruh koloni mengadakan pertemuan di Melbourne. Lalu diadakan konvensi federal sebanyak 2 kali. Konvensi federal 1 dilakukan di Sydney yang menyusun sistem pemerintahan konstitusi Australia, sementara konvensi kedua menghasilkan bentuk sistem pemerintahan federal yang akan digunakan. Selanjutnya diadakan referendum, dan referendum ini juga dilakukan sebanyak 2 kali. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Januari lahirlah Commonwealth of Australia sebagai wadah untuk mempersatukan seluruh koloni Inggris di Australia. Yang terakhir yaitu hubungan Australia dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer. Jadi Indonesia adalah tetangga terdekat dengan Australia. Ikatan kuat antara Australia dan Indonesia sudah terjalin sejak 1945, dan Australia menjadi pendukung utama kemerdekaan Indonesia dan menjadi negara pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu Presiden Soekarno. Tonggak sejarah 70 tahun kedua negara dimulai saat Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi-diskusi di tingkat PBB yang akhirnya berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Salah satu contohnya seperti ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia ketika itu mendukung Malaysia dan terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Kalimantan. Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Namun, ketika terjadinya pemisahan Timor Leste atau Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, hubungan kedua negara kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur ini karena diakibatkan dari turut campurnya Australia. Isu mengenai pencari suaka dan penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap biro-biro hukum di Indonesia dan sikap abstain Australia mulai mempertanyakan hubungan teman atau lawan dengan Australia. Hubungan Indonesia dan Australia pada saat ini berjalan baik, dan pada Februari 2020 kedua negara sama-sama merayakan 70 tahun hubungan diplomatik, dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo mengunjungi kenegaraan serta menghadiri Annual Leaders Meeting atau ALM di Canberra. Baik, itulah ke-6 topik pembahasan yang bisa saya sampaikan. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya? Ya, gimana? Akhir-akhir ini terdengar
isu antara konflik antara Australia dengan Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah benar isu tersebut ada? Jika benar, tolong jelaskan akar dari konflik permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan langsung menjawab mengenai isu konflik antara Indonesia dengan Malaysia itu antara Indonesia dengan Australia itu benar, dan akar permasalahannya itu dimulai dari Indonesia itu terlalu mempercayakan Australia sebagai pemegang pulau pasir itu untuk dijadikan tempat konservasi, dan sedangkan Australia itu terlalu percaya diri, dan pada akhirnya dia mengklaim bahwa pulau pasir itu miliknya, padahal itu miliknya Indonesia, dan pulau pasir itu sangat berdekatan dengan Pulau Rote, dan itu pun masih wilayah dari Indonesia sendiri. Begitu. Bagaimana, Mbak? Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah dapat hadir dan memberi partisipasi dalam pemateri yang saya sampaikan ini. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, itu merupakan suatu kekurangan dari saya. Mungkin akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam